berkunjung ke pasar tradisional atau pasar bergaya tradisional, yaitu Pasar Batok. Nah, di sini ada satu keunikan yang jarang kita temui di kehidupan kita sehari-hari, yaitu di pasar ini kita bertransaksi tidak menggunakan uang yang biasanya kita gunakan. Ini kayak apa? Yuk ikutin aku yuk di jalan-jalan yuk guys. Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di destinasi wisata Pasar Batok. Dan sekarang saya sedang ditemani nih teman saya yang namanya Mbak Putri, yang asli di mana Mbak? Ngargoyoso. Ngargoyoso. Oke, yuk sekarang ikuti kami jalan-jalan ke Pasar Batok. Yuk guys. Kita masuk ke Pasar Batok, kita harus menukarkan uang kita yang biasa kita gunakan, misalnya uang kertas atau yang biasa kita gunakan transaksi sehari-hari, harus ditukarkan dengan yang namanya uang koin Batok ini yang terbuat dari kayu. Kemudian ini satu koinnya sendiri di harga berapa? Rp2.000. Rp2.000 per koin dan bermacam. Makanan yang pertama kali kita coba di Pasar Batok ini. Nah, kemudian kita bayarnya juga harus menggunakan koin Batok atau yang koin yang terbuat dari kayu dengan harga satu ketipnya itu atau satu koinnya itu seharga Rp2.000. Nah, ini benar-benar Tradisional banget ya, Mbak. banget, kearifan lokal yang memang benar-benar kita harus jaga ya Mbak. Jangan sampai punah ya. Nah, ini apa ini, Bu? Kembang perawan, Kak. Kembang perawan. Disebut dengan kembang perawan itu? Ini ada variasi gula merah di atas terbuat dari singkong. Oke, terus ada maksud tersendiri nggak nih dari namanya sendiri kembang perawan gitu? Atau memang bentuknya karena menyerupai kembang atau gimana gitu? Bentuknya menyerupai kembang. Oh, karena bentuknya ya menyerupai kembang. Jadi ini tadi terdiri dari buatan dari singkong. Jadi di dalamnya ini dikasih gula merah. Oh, di atasnya. Oh, ini bukan di dalamnya ya? Ini di dalamnya. Yuk, pemirsa, yuk teman-teman kita coba ini. Kembang perawan. Kembang perawan. Kelapanya, Dari singkongnya kemudian ada singkongnya juga ya. dan ada gula merahnya. Iya, manisnya dari gula Gula merah. merahnya ini. Aku mau pamit dulu nih. Loh, mau Soalnya kemana? ada acara. Acara. Iya. Jadi aku lanjut sendiri dong Iya nanti. dong. Enggak apa-apa ya, Mbak Desi ya. Ya udah deh, oke. Kalau gitu sampai jumpa. Bukan ronde ya. Ronde ini merupakan minuman khas Jawa. Gimana mau tahu? Ayo kita lihat sama-sama, oke? Lihat pemirsa, ini yang namanya enak banget, ini mantep banget, jahenya kerasa banget dan gula merahnya juga kerasa. Nah, ini komposisinya sendiri yang namanya ronde ini terbuat dari gelindingan yang terbuat dari ketan ya. Ada gelindingan yang terbuat dari ketan yang di dalamnya ada gula merahnya. Kemudian yang paling khas atau yang bisa ditandain nih
ada yang namanya kolang-kaling. Kalau ronde itu pasti menggunakan kolang-kaling. Kemudian ada juga menggunakan kacang goreng, kacang yang disangrai, kemudian ada jelinya juga. Disebut dengan kicak, kemudian ini tiwul, kemudian ini sawutnya, dan ditaburi dengan topping parutan kelapa. Gimana rasanya? Yuk kita cobain yuk. Ini manis, kemudian ada kenyal-kenyalnya sedikit karena dari puhungnya itu. Kemudian rasanya ada sedikit gurihnya juga karena ada taburan kelapanya. Ya, sekarang saya mau nyicipin yang namanya nasi tiwulnya. Nasi tiwul ini terbuat dari singkong juga, pemirsa. Kemudian dibikin gaplek atau singkongnya ini dijemur dulu sampai kering. Kalau sudah kering baru ditumbuk sampai halus. Kemudian direbus atau dibikin nasi atau dikukus ya. Biasanya kalau orang Jawa itu didang namanya. Saya mau nyicipin yang namanya kicak. Oke, kalau kicaknya sendiri ini terbuat dari pohung juga, pemirsa. Tapi pohungnya ini masih dalam potongan lebih besar ya. Kemudian pohungnya ini ditaburi atau dikasih dengan gula merah, cairan gula merah, atau direbus dengan gula merah, kemudian ditambahi dengan topping kelapa atau dicampur dengan parutan kelapa. Rasanya manis. Kali ini sampai di sini dulu ya episode pertama kita. Jangan lupa mampir nih ke Pasar Batok Ngargoyoso.